Alasan mengapa konsinyasi ini bisa terjadi? Karena sistem konsinyasi artinya dalam berbisnis, para penjual tidak akan pernah kekurangan stok barang dagangan yang dijual. Alasannya, karena produk dan barang akan terus dikirimkan oleh pihak dari pemilik barang dan dengan adanya penjualan konsinyasi, pemilik produk akan mudah mengetahui barang yang laris di pasaran dan barang yang tidak laku. Hal ini sangat bermanfaat karena pemilik produk bisa meningkatkan produk yang laris terjual dan mengevaluasi produk yang tidak laku. Yap, sesuai judul, proyek akhir B2B untuk konsinyasi distributor dan retailer yang disajikan oleh kelompok 1 Cloud Consign dari kelas 1 TIA. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Cloud Consign dari kelas 1 TIA dengan ketua kelompok Agnes Felicia dan 4 anggota kelompok yaitu Kristi, Alex Alexander, Freddy, dan Reno Keane. Dari proyek tersebut ada beberapa hal yang harus dibahas. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, gambaran umum proyek. Yang ketiga, metode pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, output pekerjaan pertahapan metode pengembangan atau planning. Gambaran umum proyek B2B konsinyasi distributor dan retail. Kira-kira apa ya? Nah, gambaran umum proyek ini termasuk sebuah implementasi sistem yang memungkinkan kedua pihak untuk melacak dan mengelola manajemen produk dengan lebih efisien. Dengan pengimplementasian proyek tersebut dapat memberikan pengurangan risiko dan biaya bagi retail, karena mereka hanya membayar produk yang dia ambil dan distributor setelah terjual kepada konsumen akhir. Distributor juga dapat mengoptimalkan manajemen pendataan dan meningkatkan hubungan dengan retail melalui pemantauan yang lebih baik terhadap penjualan dan persediaan produk. Metode pengembangan perangkat lunak dari sistem website B2B konsinyasi untuk distributor dan retail. Metode pengembangan perangkat lunak yang kami gunakan adalah metode Agile. Mengapa? Karena metode pengembangan perangkat lunak Agile adalah pendekatan yang sangat fleksibel dan berorientasi pada kolaborasi yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental. Metode ini pun menekankan pada responsif terhadap perubahan, keterlibatan aktif pelanggan, dan peningkatan terus-menerus. Metode pengembangan Agile banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak karena memiliki sejumlah keunggulan dan manfaat yang membuatnya menjadi pendekatan yang efektif dan efisien. Ada beberapa tahapan dalam metode pengembangan perangkat lunak Agile. Yang pertama, requirement atau planning. Pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, analisis. Nah, jadi pada tahap analisis, kita akan melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan dan persyaratan bisnis untuk sistem konsinyasi, identifikasi fitur dan fungsionalitas yang harus ada dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Yang ketiga, adanya desain atau dokumentasi. Proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang keempat, development dan implementation atau pengembangan dan implementasi, di mana pada tahap tersebut, programmer melakukan pengkodean pada perangkat lunak untuk dapat dijadikan sebuah sistem. Yang kelima, ada testing, di mana testing merupakan perangkat lunak yang telah dibuat dan dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug atau kesalahan yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas dari software akan terjaga. Yang keenam, deployment. Proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap untuk tahap deployment. Yang terakhir, yaitu review atau pemeliharaan atau yang bisa disebut dengan maintenance. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug atau kesalahan. Oleh karena itu, review sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Output tahapan metode pengembangan perangkat lunak dari sistem website
B2B konsinyasi untuk distributor dan retail. Pada tahap planning atau requirement, kita akan melakukan kegiatan focus group discussion dengan klien. Jika kita memiliki keraguan, kita boleh melakukan kegiatan wawancara untuk memvalidasi ulang. Setelah melakukan kegiatan wawancara untuk memvalidasi ulang, oleh karena itu, kita bisa melanjutkan ke bagian survei tentang kebutuhan klien. Kemudian adanya analisis. Dalam analisis, kita bisa melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan dan persyaratan bisnis untuk sistem konsinyasi. Kita bisa identifikasi fitur dan fungsionalitas yang harus ada dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam analisis, kita bisa bedakan fiturnya berdasarkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Desain. Proses desain atau perancangan merupakan salah satu tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak. Tahap ini biasanya terjadi setelah perencanaan awal dan sebelum tahap implementasi. Proses desain bertujuan untuk merancang arsitektur sistem dan merinci cara implementasi fitur atau fungsionalitas yang telah diprioritaskan. Kami akan merancang terlebih dahulu di bagian ERD atau Entity Relationship Diagram. Dapat dilihat baik dalam ERD terdapat 4 hubungan tabel atau bisa kita sebut sebagai ternary yang terdiri dari tabel produk, distributor, retail, dan transaksi. Oleh karena itu, cardinality ratio untuk setiap tabel ialah many to many. Selain itu, dalam perancangan sistem kita juga harus merancang flowchart bisnis dan kelas diagram untuk pengimplementasian website secara garis besar terkait sistem apa yang ingin kita kembangkan. Dengan adanya perancangan desain tersebutlah yang bisa menggambarkan sebuah alur pengerjaan maupun proses suatu program, di mana proses tersebut digambarkan dalam bentuk flowchart simbol yang praktis dan mudah untuk dipahami serta kelas diagram tersebut. Dan yang terakhir adalah implementasi, di mana implementasi merupakan proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak untuk dijadikan sebuah sistem. Berikut adalah gambaran sistem mengenai B2B konsinyasi untuk distributor dan retail. Sekian dari kami terkait gambaran proyek B2B untuk konsinyasi antara distributor dan retail. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga video tersebut bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya.